Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Gimana kabarnya kalian? Oke, kemarin kita sudah membahas tentang materi bilangan eksponen ya. Dan di dalam video sebelumnya itu ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian bahas dan perlu kalian kerjakan. Nah, sekarang akan saya berikan pembahasannya atau kunci jawabannya ya. Jadi di video kemarin ada ayo bereksplorasi seperti ini. Jadi ada seorang yang membawa virus masuk ke wilayah A, terus virus tersebut menular ke penduduk wilayah tersebut dengan cepat ya. Setelah dia mati, orang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang tertular tersebut juga menulari masing-masing 2 orang lain. Nah, bisa digambarkan atau bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, ada pertanyaan, bisakah kalian melengkapi tabel di atas hingga fase ke-8? Nah, coba dilihat di sini. Dari fase pertama ke fase kedua, ya, dari fase pertama ke fase kedua, ini kan 2 menjadi 4. Jadi maksudnya 2 orang ini, 2 yang pertama itu menulari 2 orang berikutnya. Jadi masing-masing 2. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, setelah menjadi 4, kemudian masing-masing lagi itu menulari 2 lagi. Jadi kalikan 2 berarti jadinya 8. Berarti untuk fase keempat, kelima, keenam, dan seterusnya itu kan bisa kita cari dengan cara dikalikan 2 saja. Sehingga untuk fase keempat itu hasilnya adalah berapa? 16 ya. Nah, kalau fase kelima berapa? 32. Kalau fase keenam 64. Tinggal dikalikan 2 saja ya. Terus fase ketujuh berapa? 64 kalikan 2 adalah 128. Sehingga fase ke-8 yang terakhir adalah 256. Nah, jadi jawabannya seperti ini ya kalau dilengkapi sampai fase ke-8. Terus berikutnya, berapakah orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Nah, kalau fase ke-10 gimana? Di sini sampai fase ke-8 ya, yaitu 256. Sehingga fase ke-9-nya kita bisa nulis di sini ya. Fase ke-9 itu adalah berarti 256 yang terakhir ini. Ya, 256 yang terakhir dikalikan 2. Jadinya berapa? 512 ya. 12. Sehingga fase ke-10 bisa kita kalikan 2 lagi menjadi 1024. Nah, ini adalah jawaban banyak orang pada fase ke-10. Berarti 1024 ya. Oke, seperti itu. Terus jika banyaknya fase adalah N. Nah, berarti kita simbolkan menjadi N. Bagaimana merepresentasikan atau menuliskannya? Nah, kita bisa lihat di sini 2 ini adalah 2 pangkat berapa? 1 ya. Kalau 4 ini adalah 2 pangkat 2. Dan seterusnya. 256 ini itu adalah 2 pangkat 8 ya. Berarti tinggal dipangkatkan saja ya. Jadi fase keberapanya itu tinggal menjadi bentuk pangkat. Jadi kalau fase ke-8 ya 2 pangkat 8. Fase ke-5 ya berarti 2 pangkat 5. Sehingga bisa kita tentukan fase ke-n, kalau yang ditanyakan adalah fase ke-n, maka kita bisa mencari dengan cara atau dengan menggunakan rumus 2 pangkat n. Itu saja. Misalkan fase ke-30 ya berarti 2 pangkat 30. Fase ke-25 berapa? Ya berarti 2 pangkat 25. Kayak gitu ya. Terus bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang? Jadi untuk menghitung banyaknya orang, ya berarti ini 2 pangkat n. Tinggal dimasukkan saja 2 pangkat n. Jadi n-nya ini adalah fase keberapa ya. N itu adalah fase. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah pembahasan di video sebelumnya. Lanjut, ada soal lagi seperti ini. Dan yang selanjutnya, jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang akan tertular virus? Nah, kayak gini hitungnya. Pada awalnya ada 1 orang yang tertular virus. Kemudian 1 orang ini menulari 2 orang. Nah, ini adalah fase pertama. Ini fase pertama ini. Fase pertama itu jumlah orang yang tertular sudah menjadi 3. Terus berikutnya, dari 2 orang yang sudah tertular ini, kemudian menulari 2 orang yang lainnya. Sehingga nanti 2 orang ini akan menjadi 4.
menulari 4 orang yang lainnya. Nah, seperti ini. Ini adalah fase kedua. Nah, fase kedua, ini sudah menjadi, atau total yang sudah tertular, 3 yang atas, ini 3 dengan 4, sehingga totalnya adalah 7. Nah, berarti sampai fase kedua ada 7 orang yang sudah tertular. Nah, kita teruskan. Fase ketiga. Fase ketiga berarti 4 orang ini menulari masing-masing 2, sehingga totalnya ada 8 orang. Nah, kalau dijumlah, berarti 7 dengan 8 ditambah. Hasilnya adalah 15 ya, 15. Dan seterusnya. Fase keempat. Fase keempat itu berarti 16. Kalau dijumlah, ini orangnya sudah berapa nih? 16 tambah 15, 31 ya. 31. Fase kelima. Fase kelima adalah 32. Karena dikalikan 2 ya. Sehingga kalau ditambah adalah 63. Dan fase ke-6 itu adalah 64. Kalau di total itu sudah menjadi 127. Tadi sampai 250 orang tertular semua. Ini masih 127, berarti masih ada satu fase lagi mungkin. Kita cek di fase ke-7. Ya. Dari 64 itu masing-masing menulari 2 orang lainnya, berarti totalnya adalah 128. Nah, kalau 128 ditambah dengan 127. 7 dengan 8 itu 5 ya. Terus 2 dengan 2 4 tambah 1 5. Terus 1 dengan 1 itu 2. Nah, ini 255. Kalau sesuai dengan hitung-hitungan fase ke-7, ya fase ke-7 itu totalnya adalah 255. Kalau dihitung tadi masing-masing menulari 2 orang yang lain ya. Nah, kalau yang ini itu ada 250 orang. Kalau 250 orang supaya habis atau tertular semua, maka otomatis ya berarti ini pada fase ke-7. Jadi pada fase ke-7 nanti 250 orang ini akan tertular semua. Ya. Jadi ini jawabannya adalah fase ke-7. Oke, siapa yang kemarin yang sudah menjawab fase ke-7? Oke ya, silakan nanti tulis di kolom komentar ya siapa yang sudah menjawab di fase ke-7. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya di video yang sebelumnya. Ini tentang hasil perpangkatan. Oke, dilihat di tabel ya ini ya. Ini kemarin sudah saya jawab yang nomor 1, nomor 4, sama nomor 7 ya. Ini sudah dijawab. Ini hasilnya. Di video juga sudah saya jelaskan. Sekarang saya jawab yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah 2 pangkat 3, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 2. Saya tulis di sini. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 2. Ya. Nah, sesuai di pembahasan sebelumnya, kalau dikalikan di sini, itu sama saja dengan pangkatnya ditambah. Sehingga ini hasilnya adalah 2, asalkan angka 2-nya sama ya, yang depan 2, yang belakang juga 2, maka sama saja dengan 5 yang ini, dengan 2 yang ini ditambah. Berarti 2 pangkat 5 ditambah 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 kita lihat di tabel berapa nih hasilnya. 2 pangkat 7 adalah 128. Ini hasilnya 128. Oke, terus selanjutnya nomor 3. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 7. Caranya sama ya, tinggal ditambah pangkatnya, berarti 2 pangkat 3 tambah 7. 3 tambah 7 berapa? 10 ya. 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 kita lihat di tabel. 1024. 1024. Oke. Lanjut nomor 5. 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3.
Nah, kalau dibagi gimana? Tadi kalau dikalikan itu kan ditambah. Ya, kalau dikalikan sama dengan nih ya, kalau dikalikan itu ditambah. Sekarang kalau dibagi. Nah, kalau dibagi itu sama saja dengan dikurangi. Berarti 2 pangkat 10 kurangi 3. Berapa nih? Berarti 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 kita lihat di tabel 128 ya. Berarti ini hasilnya adalah 128. Lanjut, nomor berikutnya 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 6 kurangi 4. 6 kurangi 4, hasilnya 2 ya. Berarti 2 pangkat 2, hasilnya 4. Nah, ini tak gampang ya. Terus berikutnya 2 pangkat, yang ini ya, nomor 8. Kalau pangkat, terus kemudian dipangkatkan lagi. Nah, kemarin sudah dibahas di video sebelumnya, itu pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat 4, pangkatkan 2. 2 pangkat 4, pangkatkan 2. Maka sama saja dengan 2 pangkat 4 dikalikan 2. Nah, pangkatnya dikalikan. 4 kali 2 berapa? 2 pangkat 8. Nah, kalau 2 pangkat 8, itu hasilnya adalah 256. 256. Yang terakhir adalah 2 pangkat 2 pangkatkan lagi 5. 2 pangkat 2 pangkatkan lagi 5. 2 pangkat 2 pangkatkan lagi 5. Oke, berarti pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 2 kali 5. Berapa? Sama dengan 2 pangkat 10. 2 pangkat 10, 1024. Oke, ini adalah jawaban dari pembahasan di video sebelumnya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang tinggal mengerjakan soal ini. Ini kan kemarin buat belajar ya. Ini saya bahas kalian ya. Coba ini kan dibagi. Coba tadi masih ingat kalau dibagi diapakan? Kalau dibagi itu sama saja dengan dikurangi. Berarti 2 pangkat 4 kurangi 3. Berapa? 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, ya berarti 2 ya. Berarti ini jawabannya nomor 1 itu jawabannya adalah 2. Lanjut nomor 2. Kalau dikalikan, pangkatnya diapakan? Pangkatnya ditambah. Berarti 2 pangkat 3 tambah 2. Nah, hasilnya berapa? Kalau ditambah, berarti 2 pangkat 5. Coba dihitung, 2 pangkat 5 berapa? Jangan jawab 10 ya, karena 10 itu 2 kali 5, bukan 2 pangkat 5. Kalau 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya 5 kali, semuanya dikalikan. Ada yang tahu jawabannya? 32. Oke, lanjut. Nomor 3. Kalau nomor 3 ini, ada angka 2, ada angka 3. Nah, kita sederhanakan, itu yang angka atau bilangan pokoknya sama. Yang 2 ya dengan 2, yang 3 ya dengan 3. Kalau yang 2 itu dibagi, ini kan dibagi ya. Dibagi berarti dikurangi. 2 pangkat 4 kurangi 3. Terus dikali 3 pangkat 6 kurangi 2. Berapa? 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2 ya. Kalikan 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3, 9. 9 kali 9, 81. 81 kali 2. Berarti 162 ya. 162. Oke. Selanjutnya yang ini. Yang terakhir nomor 4. Kalau nomor 4 ini ada variabel U, ada variabel V. Nah, berarti kita sederhanakan yang variabelnya sama. Yang U ya dengan yang U, yang V ya dengan V. Terus ini dikalikan. Kalau dikalikan itu pangkatnya ditambah. Ingat-ingat ya, pangkatnya ditambah. Terus angka 9-nya depan dengan 9-nya belakang, ini langsung dikalikan saja. 9 kali 3 berapa? 20.
7 ya. 9 kali 3 itu 27. Terus yang huruf U atau variabel U itu depan pangkatnya 3, terus belakang pangkatnya 4. Kalau dikalikan itu kan pangkatnya ditambah ya. Jadi 3 tambah 4. Terus yang V-nya, yang V depan itu pangkatnya 5. Yang belakang pangkatnya, karena nggak ada pangkatnya ini, kalau nggak ada pangkatnya itu berarti pangkat 1. Berarti 5 tambah 1 ya. Berarti 27 kali U pangkat 3 tambah 4 adalah 7. Ya, 7. Terus dikalikan dengan V. V-nya pangkat berapa? 5 tambah 1 itu adalah 6. Nah, apakah ini masih bisa disederhanakan lagi? Ya, ini sudah nggak bisa ya, karena variabelnya sudah beda. Kalau sudah beda ya udah, kayak gini saja jawabannya, selesai. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah jawaban dari soal-soal yang kemarin sudah saya munculkan di video berikutnya. Oke ya, ini sudah selesai, sudah dibahas semuanya. Silakan bisa ditulis di buku tulis boleh, sambil dikerjakan atau ulang juga boleh, biar nanti kalian bisa paham dan bisa dengan baik untuk mengerjakan soal-soal yang lain dengan angka yang lain. Nanti akan saya berikan untuk soal-soal yang lain ya, biar nanti kalian bisa lebih paham lagi dengan materi bilangan eksponen ini. Oke, sampai ketemu lagi nanti di materi berikutnya ya. Jangan lupa selalu simak video-video saya di channel ini. Terima kasih untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.